tiap kali ketemu kok kayaknya barang-barangnya branded terus ataupun kayaknya upgrade terus. Nah, jadi dia dapat dari mana? Biasanya kayak gitu kan. Aku banyak minta nih misalnya gitu kan. Banyak minta, tapi menurut aku itu tuh nggak matre. Itu tuh ya udah pokoknya ya wajar, bagi aku wajar gitu. Cara membedakannya gimana sih gitu antara yang benar-benar dibilang realistis sama yang kayak berlebihan gitu. Dia yang harus bekerja keras biar mahkota kita tuh bisa sama gitu, biar kita bisa setara. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya udah lepasin gitu, daripada kita maksain kan sekali lagi, karena ya itu kita punya standarnya sendiri, kita juga punya nilai kita sendiri. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Aku Mara Irma. Dan aku Peter. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu Dan kita akan bahas topik kekinian. berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay! Apa kabar? Birthday. Boy, nggak ada yang ulang tahun. Siapa Nggak. yang ulang tahun ya deh? Apa kabar teman edukasi di rumah Baik, semuanya? Kak Indin. Aku Baik nanya. juga. Baik. Wakili kan. Baik, oke. Kita juga baik kok, meskipun Oke, selamat datang di segmen. Kita harus kasih tahu ini segmen apa dong. iya, bermuda. Yeay. Kasih rakyat muda episode berapa? Episode 18. Yang kesekian pokoknya ya. Kesekian pokoknya. Iya, takut salah lagi nih. Sekian. Takut salah lagi nih nyebutinnya. Kesekian. Episode yang kesekian. Nah, kali ini kita akan tetap membahas topik-topik yang dekat dengan milenial. Yaps. Topik yang bakalan kita bahas hari ini adalah tentang Matre versus realistis. nih, materialistis nih, Materialistis. versus realistis. Jadi digabung Boleh, Materialistis. kan. Terkadang ada yang langsung aja bilang materialistis, Yeah. realistis. Materainya realistis, iya benar, harus ya punya keduanya ya berarti ya. Dan kadang tuh benar sih, jadi itu tuh menjadi perdebatan gitu loh, apakah ini nih matre atau realistis sih? Karena kan banyak orang matre yang bersembunyi di kata realistis, Iya. dan banyaknya juga orang-orang realistis yang dikatain matre gitu. Jadi sebenarnya matre sama realistis tuh apa sih, atau bedanya apa sih, atau sebenarnya sama aja sih? Apa kira-kira Kalau misalkan menurut kalian? Kalau misalkan dari definisi sendiri tuh ya, ternyata ada satu, jadi awalnya tuh kenapa akhirnya muncul kata materialistis gitu. Matre atau dalam kata artinya matre itu adanya studi gitu di Amerika. Jadi satu penelitian di Amerika gitu meneliti bahwa 5 dekade terakhir, berarti kayak sekitar berapa tuh, 5 ribuan tahun belakangan ya. 5 dekade. Dekade tuh berapa sih? Berbicara 5.000 10 dekade. 10 ya, 50-an tahun terakhir ya. 5.000 itu kayak dari Peter Kantopo sampai Oh, iya. Iya, kita aja kayak masih tahun 2000-an ya. Maaf guys, so tahu. zaman Nabi Adam ketemu sama kita gitu kan. Jadi 5.000 dekade terakhir. Aduh, malu banget sih. Lanjut nih. Jadi sekitar 50 tahunan terakhir tuh meneliti bahwa memang kebanyakan orang, apalagi kita tuh anak muda tuh mengukur suatu kesuksesan tuh berdasarkan angka finansialnya tuh berapa gitu. Jadi finansialnya mencukupi nggak sih, atau udah lebih nggak sih? Jadi kesuksesan seseorang tuh nggak lagi dipandang dari pendidikan yang dia tempuh, ataupun misalkan background dari keluarganya atau kebaikan yang dia punya gitu. Jadi no gitu. Jadi yang benar-benar finansial itu adalah sesuatu yang menjadi nilai kamu sukses apa enggak. Berapa digit yang Berapa dia punya digit gitu yang dia ya. punya. Iya. Nah, kalau misalnya menurut kalian sendiri nih, penting nggak sih mengukur sesuatu itu berdasarkan nilai finansial itu sebelum kita ke matre atau realistis nih ya? Sekalian menjawab apa itu matre dan apa itu bedanya matre sama realistis deh. Menurut aku ya, karena sekarang kan di zaman sekarang kita bukan pakai sistem barter nih, misalnya Iya. kayak Udah ada nilainya setiap hari. setiap barang tuh ada nilainya gitu. Makanya sekarang kayaknya semua otak manusia itu ya, selama kita adalah manusia, kita tuh melihat segala hal tuh ada nilainya gitu. Bahkan makanan juga ada kalorinya. Ya, makanan, apalagi makanan ada kalorinya, but it means itu ada nilainya gitu. Misalnya makanan sekian kalori, sekian ribu misalnya. Kayak
apa kayak nasi goreng apa dan lain sebagainya itu kayak punya nilainya masing-masing kan. Jadi ketika kita misalnya melihat apa membandingkan diri kita dengan orang lain pun juga terkadang tuh berdasarkan nilai itu kayak berapa, misalnya kayak Ilin mampunya beli barang yang berapa, Bang Peter mampunya beli barang yang berapa. Nah, hal-hal kayak gitu kecenderungan melihat barang itu berdasarkan nilai yang akhirnya membentuk matre itu sendiri sih kalau menurut aku. Jadi kayak kita tuh pengen dianggap bergengsi, pengen dianggap puas ketika kita tuh bisa memiliki barang yang harganya mahal gitu, yang punya nilai secara rupiah gitu. Kan jadinya ketika kita memilih pasangan gitu kan matre ini kan biasa sering dikaitkan nih kan dengan hal misalnya kayak matre nih gitu apalagi kan. kaum hawa kan. Iya. Jadi kayak kemampuan kemampuan sosok laki-laki itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itulah yang kayak jadinya dianggap matre karena kan materi kan maksudnya. Jadi semua hal-hal tuh dilihat secara materi gitu. Bedanya sama realistis mah apa sih? Aku nggak mau pikir ya. Menurut aku sih sebenarnya antara matre dan realistis itu beda tipis sih. Cuman kalau realistis itu lebih yang kayak gini. Kalau misalnya cewek bilang aku maunya cowok yang bisa menafkahi aku at least kehidupan sehari-hari gitu. Terus kayak aku butuhnya kehidupan sehari-hari dia nanti dijabarkan nih skincare misalnya, terus kayak ya uang belanja semuanya misalnya itu aku maunya dari suami aku. Itu menurut aku bukan matre, itu realistis. Jadi karena ketika ya tergantung prinsip dia kan. Kalau misalnya prinsipnya adalah laki-laki itu harus ya tugasnya kepala keluarga menafkahi, berarti itu dia realistis gitu. Ketika laki-laki itu harus mencukupi kehidupan sehari-harinya dia. Tapi kalau matre kayak cowok aku harus bisa membelikan aku Lamborghini, terus kayak aku pokoknya di udah melewati batas keperluan sehari-hari. Jadi kalau misalnya matrenya itu ini kalau berbicara yang udah menikah ya, kalau misalnya dia masih sebatas mencukupi kehidupan sehari-hari itu bukan matre. Gitu. Itu realistis. Atau mungkin kayak ya misalnya ya at least punya mobil lah biar keluarga kita nggak kepanasan misalnya, atau kayak kemana-mana enak gitu kan. Nah itu menurut aku realistis. Tapi kayak misalnya mobilnya maunya at least Alphard, itu matre. Gitu. Jadi sesuai lagi ya sama apa yang menjadi kebutuhannya gitu kan. Jadi jangan sampai hal yang sebenarnya kita pengen kan, ya benar kita semua perlu materi. Tapi jangan sampai materi itu kita jaga sesuatu untuk kita mengukur kayak udah dilewat dari limitnya gitu kan. Maksudnya udah susah lah. Itu tuh udah bagian dari matre sih benar. Kalau Bang Peter, Bang dari sisi cowok nih, gimana sih kalau yang Abang pahamin gitu, maksudnya perbedaan. Oke, kita langsung balik lagi ya tadi kan pertanyaannya adalah jadi sebenarnya apa sih yang apa tadi yang pertanyaan yang pertama mah yang akhirnya menjurus ke situ. Jadi apa yang membedakan antara menurut Abang tuh matre sama realistis. realistis tuh gimana sih? Okay. Kalau matre itu sendiri sih kalau menurut aku mungkin suatu kebutuhan dari seseorang itu tersebut. Misalkan ya bener tadi yang dibilang sama Irma, kalau misalkan terkait dengan pasangan biasanya kebanyakan kan yang menafkahi itu laki-laki. Nah biasanya kalau misalkan matre ini sendiri kecenderungnya itu orang-orang tuh beranggapan sama kaum Hawa, seperti yang Ilin bilang tadi kan, sama kaum Hawa. Jadi apabila kalau misalkan dia terlalu menuntut apa yang menjadi keinginan dia, jadi itulah mungkin dia dikatakan sebagai matre. Jadi kalau misalkan padahal ibaratnya si pasangannya belum tentu bisa mencukupi kebutuhannya, tapi dia ini selalu menuntut bahwa dia pengen ini, pengen itu, iPhone 10, setelah 10, 11, setelah 11, 12 dan lain-lain misalnya kan. Kalau jadi si mungkin teman sekalipun beranggapan atau berpikir kok ini cewek tiap kali ketemu kok kayaknya barang-barangnya branded terus ataupun kayaknya upgrade terus. Nah, jadi dia dapat dari mana? Biasanya kayak gitu kan. Jadi orang beranggapan kayaknya di matre lah. Cowoknya apa sih kerjanya? Biasanya kayak gitu kan. Kok nanya cowok bukan suami saya gitu. Misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau dan realistisnya kalau misalkan dia sudah berkomitmen untuk saling kayak saling menjaga suatu hubungan yang baik ataupun berkomitmen agar tetap selalu awalnya dari mulai pacaran dan lain-lain dia sudah berkomitmen kalau aku siap nih untuk
eh, memberikan ataupun segala kebutuhanmu ibaratnya aku siap ya. Artinya si cewek pun ibaratnya berpikir harus berarti kayaknya cowok ini boleh lah ataupun mampu untuk menafkahi aku gitu. Iya, Gitu. bener sih, bener. Kalau menurut aku. Bener sih. Kalau misalkan dari aku sendiri ya, itu tadi menarik sih Ma. Jadi memang ketika kayak kata Irma, sejarahnya tuh kan manusia tuh pada awalnya segala sesuatu tuh memang udah diukur pakai materialistis. Cuman waktu itu belum dinilai kan. Iya, Belum betul. dinilai ketika kamu mau apa nih gitu. Setiap gini sih, aku yakin setiap manusia tuh pasti punya bisnisnya sendiri-sendiri sama manusia lainnya. Ada sesuatu yang kita lihat, oh ini manusia tuh bisa bermanfaat bagi hidup aku. Ya enggak sih? Iya, iya, iya. Secara kita sadar atau nggak sadar gitu, istilahnya kita kayak sekarang aja berteman ngomong atau apa tuh karena kita pengen get something gitu loh. Jadi once ketika itu menurut kita udah berbeda nilainya sama kita akan lepas gitu, kita nggak bakalan tertarik lagi sama tuh orang, apalagi kalau misalkan nilai yang ada dari orang itu udah nyakitin kita gitu, udah membuat kita menjadi rugi, kita pasti mundur dong, Iya, kayak bener-bener. ini nggak bisa nih gitu kan. Jadi ketika dunia sekarang udah bisa dinilaikan, segala sesuatu tuh udah ada nilainya. Jadi even though tanggung jawab sekalipun, tanggung jawab seorang laki tuh ya diukur dari itu dia tadi materialistisnya. Iya. Ada berapa nih penghasilan kamu berapa? Oke, kebutuhan aku nih apa? Karena gini sih, kenapa biasanya banyak orang bilang cewek itu matre karena kadang tuh nggak sesuai gitu. Jadi nilai apa yang orang itu punya tuh kadang nggak sesuai sama apa yang menjadi standarnya dia gitu. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak misalkan nih, kalau misalkan ceweknya memang ya udah dari kecil dia emang dibesarkan dari keluarga yang mampu istilahnya, terus dia punya pendidikan yang bagus, Cuma ya lumayan tinggi, gitu ya. kan, tinggi, terus attitude-nya bagus, mannernya oke, terus dia bisa multi talent, bisa masak, bisa jadi apa. Jadi once ketika dia punya tuntutan, oh iya, jadi nanti kalau misalnya kita punya rumahnya harus kayak gini karena kebutuhan aku kayak gini. Aku harus punya beli skincare ini karena ya kulit aku nggak bisa kena ini gitu loh. Iya kan? Jadi wajar dong menurut aku karena dia juga punya nilai yang tinggi gitu loh. Iya. Jadi jadinya ketika cowok itu nggak bisa nyampe nih di nilainya, dia dibilang matre. Padahal sebenarnya enggak, cuman enggak selevel aja. Nggak selevel aja gitu, nilainya nggak sama aja nih gitu. Tapi ketika dia dapat cowok yang tahu nilai cewek ini berapa dan menurut dia worth it, ya dia pasti bakal itu. Salahnya adalah ketika cewek itu menuntut tapi nggak sesuai itu tadi sama tuntutan yang dia kasih gitu. apalagi nuntutnya tuh berlebihan. Apalagi nuntutnya berlebihan, misalkan nih, aku pengen punya sepatu kaca gitu. Sepatu kaca buat apa coy gitu kan? Pasti buat apa dulu nih? Hal-hal gitu. yang gimana ya, di luar batas lah Di luar batas dan nggak masuk gitu loh. Maksudnya ya buat apa? Kalau misalkan aku perlu sepatu kaca biar misalkan ketika aku ketemu sama orang jahat aku bisa pukul gitu. Itu masih kayak oh iya masih bisa make sense gitu kan. Cuman kayak aku mau sepatu kaca biar terlihat keren. There's kayak aduh nggak deh gitu. Kalau misalkan kamu perlu sesuatu dan sesuatu itu mahal, ya sama halnya kayak misalkan gini, kita beli baju nih, baju yang kita pakai di depan teman-teman kita sama baju yang kita pakai buat ketemu sama presiden pasti beda dong. Beda. Kelasnya pasti beda dong. Kita harus bisa menyesuaikan. Oh ini orang nih, kita perlu berlebih baik cara penampilan kita, appearance kita tuh biar cara kita menghargai dia. Iya. Nggak ada namanya orang tuh dinilai dari attitude-nya buat pertama kali ketemu. Nggak ada. Mana bisa orang Pasti tahu. penampilan ya. Pasti penampilan itu pasti yang udah pertama. menunjukkan attitude juga sih kalau Iya. menurut aku. Jadi Iya, kalau benar. misalnya orangnya effort banget nih, orangnya effort, pakaiannya rapi dan segala macam. Masa iya kita ketemu dia pakaiannya kayak biasa aja kayak mau Iya. ke pasar kan, Camping. pasti cara kita menghargai dia ya berpakaianlah juga yang Sopan. serapi ya, sopan, sebaik-baiknya gitu. Jangan kayak ya acak-acakan gitu lah. Itu udah salah satu cara untuk kita menghargai dia gitu. Iya, Benar. that's right. Jadi gitu sih menurut aku. Dan ya itu gimana cara membedakan realistis versus dari materialistis ini, ya itu tadi samain satu hal mungkin yang kita nggak bisa ubah adalah orang lain tuh kita nggak bisa kontrol. Cuman yang bisa kita kontrol dari diri kita sendiri adalah ini yang selalu aku pegang, don't settle for less gitu. Jadi ketika ada nilai orang yang ternyata di bawah kita, jangan sampai kita yang turunkan mahkota kita gitu loh. Dia yang harus bekerja keras biar mahkota kita tuh bisa sama gitu. Biar kita bisa setara gitu. Kalau enggak ya udah enggak. Kalau enggak ya usah. udah lepasin gitu, daripada kita maksain kan sekali lagi, karena ya itu kita punya standarnya sendiri, kita juga punya nilai kita sendiri gitu sih. Betul. Jadi Sorry ya, guys. apakah pesannya untuk teman-teman yang lain? Berkaitan sama itu ya,
Jadi kayak misalnya masih ini nih, masih banyak misalnya yang mikir sebenarnya aku nih enggak, maksudnya aku banyak minta nih misalnya gitu kan. Banyak minta, tapi menurut aku itu tuh enggak matre, itu tuh ya udah pokoknya Wajar. ya wajar, bagi aku wajar gitu. Cara membedakannya gimana sih gitu antara yang benar-benar dibilang realistis sama yang kayak berlebihan gitu dan akhirnya dianggap matre. Ada nggak sih cara untuk melihat gimana ya perbedaan tipis di antara kedua itu gitu? Perbedaan antara realistis dan matre ya. Gini sih, kalau dari aku ya, kok aku duluan nih? Nggak Kok apa-apa, kayak gitu nggak sih? apa-apa. Kayak sedih. Untuk Kayak diri sedih sendiri banget. ya, ini untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak ketika kita nih misalnya kita dekat sama orang gitu kan, misalnya aku dekat sama cowok nih, terus kayak gimana caranya supaya aku itu bisa sadar ketika misalnya aku punya banyak keperluan gitu kan, dan aku nggak mau dianggap matre, tapi aku maunya tuh realistis gitu. Gimana caranya? Gini sih, aku tuh kemarin tuh nonton video TikTok kayak gini. Ketika standar kamu beli misalkan makanan dengan harga 200.000 dan kamu jalan sama orang nih misalkan, dia cuman bilang kayak, aduh beb, misalkan aku cuma punya 100.000 nih, gimana dong? Ya kamu bayar buat 100.000 kamu gitu loh. Jadi jangan pernah put your happiness tuh into someone gitu loh. Jadi cara yang bisa kamu lakukan adalah bertanggung jawab sama diri kamu sendiri, apalagi kalau misalkan kalian belum ada komitmen apa-apa gitu. Jadi menurut aku penting untuk kalian berdua tuh sama-sama melakukan yang terbaik dulu gitu, dan saling terbuka sih. Jadi ketika itu ternyata nggak sesuai sama ekspektasi, kan sekali lagi ya materialistis itu kan tentang ekspektasi gitu. Jangan tersinggung atau apa, karena dia udah melakukan bagian yang terbaik yang dia bisa tuh segitu gitu, dan kamu juga nilainya segini. Jadi ketika itu nggak sesuai, kalian cari jalan keluar. Kalau nggak bisa, lepaskan. Sekali lagi gitu sih. Setuju. Keluar lepaskan. Bang Peter kenapa ya hari ini? Tolong dong. Kalau Bang Peter sendiri, Bang, gimana sih, Bang? Aku lupa tadi pertanyaannya seperti apa. Jadi Tolong diulang. Gimana caranya supaya kita itu tahu batas gitu loh. Kita tuh boleh realistis, itu sangat amat penting. Jangan sampai kata Ilin kayak settle for less gitu kan. Jadi kayak kita menurunkan istilahnya nilai kita sendiri gitu. Kita sangat perlu untuk realistis kalau menurut aku, tapi jangan matre. Gimana caranya? Gimana caranya, Bang? Tapi ceritanya yang si doi ibaratnya itu nggak sesuai dengan, Nggak bisa memenuhi lah. iya, nggak bisa memenuhi. Kalau menurut aku sih gini, pertama kita harus tahu dulu si doi ini apakah Cukup atau enggak? cukup atau enggaknya. Tapi kalau misalkan emang si doinya udah nggak bisa mencukupi, tapi sebagai pasangan mungkin emang salah dari yang dia nggak cukup kita nyukupkan. Bener gak sih? Oh, iya. Nah, jadi sesuatu yang kita inginkan kemungkinan bisa tercapainya itu karena ya mungkin adanya kerjasama itu tadi gitu, ada kerjasama saling menutupi itu tadi. Jadi dengan demikian tidak ada ibaratnya saling menyalahkan, ih kamu kok kere banget, nah, padahal aku cuma pengen segini loh, aku pengen makan ini loh, masa kamu nggak ada duitnya atau nggak apa-apa? Ya kita harus paham juga dong, apalagi musim pandemi kan, musim pandemi ibaratnya Musim pandemi jadi kena. Oke. seandainya kan kita nggak tahu konteksnya tuh seperti apa, kejadiannya tuh seperti apa gitu. Jadi kita mikirnya pun agak gimana ya, agak Lebih dimaklumi. iya, lebih dimaklumi aja gitu. Dan seandainya aku punya, dia punya, ataupun pada saat dia lebih, Kita sama-sama punya. iya sama-sama punya, ya udah sama-sama kaya udah. Apa sih? Poin langsung. Oke, Irma. Pokoknya memaklumi, Saling pada memaklumi intinya- aja pada gitu. intinya memaklumi Iya. gitu. Ya, bener Oke. sih, ketika Heeh. gini kan, ketika mungkin masih dalam tahap pertemanan, ya itu dia tadi balik lagi ke hubungannya. Kayak misalnya kalau masih belum masih belum ada komitmen, maksudnya kalau aku sih, kalau masih belum ada cincin di tangan aku, berarti semua kebutuhan aku tuh masih tanggung jawab aku gitu loh. Iya, bener. Nggak ada satu, maksudnya nggak ada satu lain hal yang bikin kamu tuh bertanggung jawab sama untuk belikan aku A sampai Z gitu loh. iya. Kalau emang kamu mau, menurut aku give and take itu adalah salah satu bentuk karena kita sayang gitu. Wajar aja. Bukan untuk mencari materialistisnya gitu loh. Jadi ya harus dipahami lagi gitu. Kan itu pacar kita ya, bukan ATM gitu loh. Bukan buat Bener. kita narikin uang gitu. Jadi ya bener kata Bang Yes, Peter. Bang Peter bilang kalau misalkan harus kenal harus
tahu kalau misalkan kebutuhan pasangan kita tuh apa gitu, seberapa kemampuan dia. Kalau misalkan dia nggak mampu ya udah sih jangan dipaksa gitu. Bukan karena kalau dia mampu tapi dia nggak mau bayarkan itu artinya dia pelit gitu kan. Nah, Iya, Nah, iya. itu dia. Beda lagi. Jangan kayak gini kalian cowok-cowok yang hobinya nongkrong terus baring-baring di kasur tapi kalian mau nikahin Tuan Putri nggak bisa itu gitu. Kerja keras ya. Tuan Putri itu perlu makan terus skincare gitu. Tuan Putri. Tuan Putri. Kiri kanan Zero. Oke. Kalau dari Irma gimana mah? Kalau dari Bukannya aku tadi ya, udah ya? Belum nggak sih? Oh, Kan belum. aku nanya Oke. tadi. Iya. Tapi kayak ini kan masa aku yang nanya, aku yang jawab Ya ya. nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi Biar, pandangan iya, aku ya. perspektifnya, iya. That's why kalau misalnya ada cerita kayak Disney Princess dan lain sebagainya, dia selalu ditentang ketika dia mau nikah sama rakyat jelata misalnya Iya. kayak gitu. Atau kayak Sultan nikah sama yang biasa-biasa aja, pasti nggak dibolehin. Karena apa? Karena ada level yang berbeda di situ Benar, tadi kan. iya. Jadi bukannya misalnya nih si yang rakyat jelatanya nih kan mau nikahin princess gitu kan, seorang tuan putri, terus si cowok yang rakyat jelata, maksudnya yang biasa aja, jangan bilang rakyat jelata lah ya, kayak konteksnya tuh Rakyat terlalu kayak jelata. tapi by the way rakyat jelata dalam kamus besar bahasa Indonesia tuh artinya orang yang biasa, rakyat biasa. Jadi sebenarnya rakyat jelata tuh Rakyat biasa kita rakyat jelata gitu. Maaf. Jadi kayak yang orang biasa itu tadi, masa misalnya yang orang biasa nih bilang, aduh si tuan putri matre gitu kan, dia Iya. udah gini, itu bukan tuan putrinya yang matre, elunya yang nggak sanggup gitu. Jadi kayak perbedaan level itu sih yang menurut aku harus dimengerti gitu. Iya. Lu ya sis. Iya, iya, elu. harus naikin gitu Ah, iya. standarnya, jangan sampai jangan sampai ya betul. Kalau misalnya nggak bisa menyaingi misalnya secara harta, kalau misalnya masih maksa nih kan, secara apa namanya tuh blood, darah keturunan kan udah nggak mungkin menyamain si tuan putri misalnya nih gitu kan, kalau konteksnya rakyat jelata dan tuan putri. Tapi mungkin secara pendidikan gitu ya, atau secara apa kemampuan dan lain sebagainya, gimana caranya jadi kesatria kayak apa kayak gitu supaya levelnya jadi sama, setara. Nah gitu juga di kehidupan sehari-hari gitu loh, kayak ketika kamu nggak bisa mencapai misalnya keperluan atau kamu ngelihat seseorang nih, lihat cewek cantik banget kan, misalnya kayak kulitnya bagus, terus kayak rambutnya bagus, semuanya bagus gitu kan, terus waktu dilihat nilai perawatannya segini, terus kamu bilang dia matre gitu. Jadi kayak itu bukan dia matre, kamu nggak mampu say gitu. Jadi kayak Kamu yang tidak mampu. ya, jadi kayak harus sama lah gitu Harus kan, sesuaikanlah dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi that's why penting sih menurut aku kayak ngelihat standar balik lagi ke standar dan level kita gitu. Bukan berarti kayak kita nggak boleh pacaran sama orang, atau kayak nggak boleh itu tadi ya, berhubungan dengan orang yang levelnya beda, itu bukan berarti itu, nggak sama sekali. Cuman cara kita memandang itu loh yang penting gitu. bener. Berarti balik lagi kayak saling memahami tadi itu Iya. tadi ya. Kalau mau Misalkan. pacaran misalnya atau gimana sama orang yang levelnya lebih di atas, ya kamu harus berusaha untuk naik ke Kamu atas. harus Iya. level up gitu. Level up, jangan sampai Suruh kamu dia. maksain dia untuk turun. Ini kayak dia biasanya misalnya anak pejabat nih, atau anak konglomerat makannya di restoran, gara-gara pacaran sama kamu nih matre. Enggak kok, aku nggak matre, gini. Oke, kita Keluar pacaran window di, gitu. di tenda-tenda misalnya, makan nasi goreng biasa aja, mau nggak gitu misalnya kayak gitu. Terus ceweknya bilang nggak mau, lalu dia dibilang matre, itu Iya. salah gitu. Iya. Tapi ketika yang salah ketika ya kamu nggak bisa memahami perbedaan itu tadi. Iya gitu. benar. Nah itu dia tadi kan, maksudnya tuh ya harus tahu sih. Kalau misalkan berdasarkan cerita tadi itu ya, ketika kita udah memutuskan untuk kita membangun hubungan tuh pasti udah banyak pertimbangan. Harusnya banyak pertimbangan gitu. Jangan sampai kita ya itu tadi kan settle for less gitu loh. Karena kamu harus tahu nilai kamu kayak gimana. Karena gini sih, manusia tuh kan kebutuhannya adalah untuk terus bertumbuh. Iya, Kita bukan tuh terus punya untuk mengurangi bukan nilai. terus kayak level down gitu. Jadi emang kalian kalau misalkan dalam hubungan itu udah nggak bisa sama-sama berkembang, atau kalian malah menjatuhkan yang satu dengan yang lainnya, ya itu artinya udah toxic gitu loh. Toxic relationship. Nonton ya, jangan lupa. Ada video kita tentang toxic relationship. Jadi guys, apa nih pesan biru yang bisa kalian ambil Pesan hari ini? birunya adalah Apa tuh mah? pahami dan mengertilah level dan kondisi masing-masing dari kita gitu. Jangan sampai kita menyalah-nyalahi orang, ngejudge orang hanya karena kita nggak satu level dengan dia gitu. Jadi jangan pernah menyambung sih ini saya sama ceritaku yang tadi gitu ya. Jangan sampai kita melihat
orang itu dengan kacamata gimana ya? Dengan kacamata kita gitu. Dengan kalau misalnya orang itu lebih tinggi, misalnya kayak betul kata Ilen tadi, kayak kehidupan sehari-harinya tuh udah sangat-sangat beda dengan kita gitu kan. Terus ketika kita mau sama dia dan kita memaksakan dia untuk turun tetapi dia nggak bisa, kita bilang dia matre, itu salah gitu. Dia realistis gitu, kitanya aja mungkin yang nggak sesuai levelnya dengan dia. Jadi pahami dan mengerti level masing-masing dan sesuaikan itu semua dengan standar yang kita punya gitu. Kalau kita punya standar yang tinggi, ya berusaha lo untuk naik ke situ setinggi-tinggi dan sebisa-bisanya kita gitu. Jangan sampai kita kayak nyakitin diri sendiri, maksa dia turun atau kayak bilang dia ngejudge dia ini itu salah sih. Gitu. Bener, Dah. Bang. Kalau dari Bang Peter, Bang? Pesan biru Kalau dari sudah. saya. Dah gitu ya. Dah. Udah sangat-sangat ini sekali ya. Tapi Stop. Oke. Bang Pintar, apa Bang Pintar? Pesan biru dari aku sih intinya gitu, kalau misalkan terkait dengan matre tadi, kita harus bener sih, balik lagi juga kayak statement aku tadi juga, kayak kita harus bisa saling memahami dulu gitu. Misalnya apa kebutuhan yang satunya lagi. Jadi kalau misalkan kita sudah saling memahami dan kita bisa saling kayak melengkapi dan lain-lain, artinya segala sesuatu pencapaian yang akan kita capai pun mungkin bisa kita capai dengan baik sama-sama gitu. Oke, itu aja mungkin menurut aku. Benar sih. Ilin, jangan tepuk tangan dulu Lin. Belum selesai. Apa Lin kira-kira pesan biru yang bisa disampaikan? Kalau dari aku edukasi yang ada di rumah. Asik. Kalau aku pesan birunya adalah yaitu ya, maksudnya sekali lagi kunci dari semuanya itu adalah cintai diri sendiri. Pertama, ketika kamu udah mencintai diri sendiri, maka yakinlah kalau kamu bakalan punya energi untuk menarik orang-orang yang juga punya nilai yang sama kayak kamu gitu. Jadinya ya gitu, kita nggak settle for less atau kita bahkan nggak dapat yang terlalu berlebihan, yang terlalu menuntut banyak ekspektasi untuk kita menjadi sesuatu juga gitu. Jadi kita dapat yang sepadan lah sama kita gitu. Karena sekali lagi kan pasangan yang paling baik itu adalah pasangan yang sepadan, yang kita bisa sama-sama bertumbuh gitu loh. Jadinya ya matre itu adalah bagian dari realistis sih menurut aku itu. Jadi sebenarnya kata matre itu adalah untuk orang-orang yang sebenarnya menjadikan materi itu adalah segalanya gitu, bukan menjadikan materi sebagai suatu alat untuk dia bisa menghidupi dirinya gitu. Jadi ya sadarin lagi hal itu gitu. Ketika materi itu dipakai untuk suatu alat yang bisa mendukung dia untuk tetap bertumbuh, untuk tetap hidup, ya menurut aku itu bukan matre gitu. Tapi ketika material itu digunakan untuk misalkan untuk berfoya-foya dan sebagainya, itu baru matre. Jadi benar-benar kenalin lagi diri kamu dan percayalah bahwa kamu akan menarik orang-orang yang setara dengan kamu. Gitu. Kesetaraan. Kesetaraan. Very important ya. Yeah. Setelah equality itu. Yaps. Oke, jadi itu tadi bincang seru kita terkait dengan Matre versus realistis atau Benar. materialistis. Materialistis. Oke. Itu dia tadi ya. Kok aku jadi ngulang ke omongan Bang Peter. Pokoknya itu tadi pembicaraan kita di segmen Bermuda ini, bincang edukasi rakyat muda di episode yang kesekian ini. Kesekian. Kesekian Aku ini. Maria Sekian Irma. aja ya. Aku Ilin. dan aku Peter. Sampai jumpa di segmen Bermuda selanjutnya. Bye.